akan ngebuat semua timnya pusing. Kapal akan menjadi rebutan dan akan ada banyak banget cosplay katak untuk di match ini. Iya, tapi kita Kalau bakal circle-nya lihat ke air. kayak kalau ke air, pasan katak dan juga ini bajak laut. Nah, itu dia. Bajak laut yang banyak. Tapi kita bakal lihat juga kali ini ya dari pergerakannya tim-tim yang bermain. Tampaknya mereka bakal fast looting. Fast looting dan menuju ke tempat-tempat choke point ataupun ke tempat-tempat yang bisa nyeberang ke bagian pulau sebelah. Oh Tapi ternyata my ngomong-ngomong God. cepet-cepet ada yang ditumbangkan juga cepet-cepet dalam pertandingan kali ini, itu Cosmos. Yang kali ini harus tersungkur ke arah tanah di awal permainan. Apes banget gak sih Cosmos? Gua ngeliat Cosmos kayaknya 3 match apes terus deh. Wah, GZ mau nyelamatin pun akan langsung di tapping saja, mengganti dengan menggunakan Scar L, dibrodolin, ditembakin terus peluru panasnya dan kenok. Dua player dari Secret Jin benar-benar bonyok di tengah-tengah jalan. Iya, kita bakal lihat ini tampak ke TSJ. Dua member mereka ya, pada game terakhir kali ini dibonyokkan oleh tim Archer yang mengambil daerah school dan juga apartemen. Tapping-tapping diselontarkan ke arah tim TSJ dan tampaknya GZ dan juga Cosmos bakal pulang ke arah lobby. Not a good start untuk tim TSJ, tapi tampaknya BTR juga ada kenok nih flare-nya. Ya, BTR pengen rotasi cepat, mereka pengen menuju ke arah Novo, sepertinya menggunakan jembatan sebelah kanan tapi bertemu dengan Footballis, di mana satu player dari BTR sudah ter-take down dan akan segera di-revive, sudah berhasil di-revive, ternyata mereka bakal fight dan langsung di-spray begitu aja, bahkan Microwave berhasil mendapatkan satu Solkai, langsung diamankan begitu saja, counter yang cukup baik dan saat ini akan ada commit push dari Red Aliens ke arah defense area dari Footballis. Ya, kita bakal lihat kalian juga dari pertahanan mereka, tampaknya BTR nggak goyang, dibegal. Langsung menyerbu lawan dan kali ini BTR selamat dengan 4 anggota mereka mendapatkan 1 kill di awal permainan dan bakal terobos menuju ke arah FUT. Footballis gambling banget loh, antara mereka pengen ke drop zone awal mereka atau mereka pengen ambil scrappingan di arah SMB-nya karena mereka rotasi cepat, kepotong sama BTR. BTR juga punya inisiasi yang cukup cepat untuk langsung menuju ke bagian SMB-nya. Mungkin mereka udah ngeprediksi bahwa circle-nya bakal ke arah SMB. Kalau dari gue ya, perspektif gue, lebih mudah keluar dari SMB ketika zona pindah ke Erangel daripada dari pulau utama pindah ke SMB. Oke. Karena perpindahannya lebih rame kalau dari pulau utama menuju ke arah SMB ketimbang sebaliknya. Dan harusnya karena BTR sudah punya jam terbang yang cukup banyak untuk daerah-daerah atau spot-spot yang ada di SMB ini, mereka harusnya udah nguasain banget lah kira-kira nantinya dari Footballis setelah dari Novo mereka ke arah mana, ini ke arah mana. Karena Footballis nge-split dua orang nahan di jembatan, habis itu keok, pusing, tinggal 2 lagi yang masih looting di arah Novo. Ini kayaknya udah mulai keprediksi tinggal berdua biasanya orang rotasinya kemana. Karena BTR lagi unggul dari segi jumlah player mereka sampai sejauh ini. Mereka nggak ada korban jiwa ketika ngelewatin jembatan sebelah kanan. Ya udah, harusnya mereka bisa kontrol areanya mereka supaya lebih menyebar lagi, atau mereka pengen ambil bangunan tertinggi yang ada di SMB. Malah nambah kill. Ya, Bukan kehilangan nyawa tapi malah menambah poin-poin kill mereka di awal permainan. So, good start untuk BTR kali ini. Baik lagi, awal yang baik untuk satu tim adalah awal yang buruk untuk tim yang lainnya. betul. Betul. Awal yang baik buat BTR, tapi menjadi awal yang buruk untuk Footballis. Walaupun di awal Footballis yang dapetin 1 knock duluan ke arah BTR. Betul, tapi baik lagi, dapetin kill di awal ataupun knock di awal bukan berarti mereka memenangkan fight-nya. Dari BTR nggak goyang, langsung menokkan 1 lawan, tapping lagi dan akhirnya malah menumbangkan 2 lawan dari Footballis yang akhirnya jadi wasting time. Coba motongnya Itu tadi BTR. kelihatan tuh. Wah, ini dia. Ini juga kelihatan bakal langsung di-spray 1 bagi 1 kendaraan yang lewat satu persatu di depan Raze. Bahkan Raze menerima beberapa counter shoot dari arah Nova. King memberikan damage yang cukup dalam ke arah player dari DA. Betul, kita bakal dari tim DA. Sayang Lolos. banget sih, mereka dalam posisi untuk ngebegal tapi malah nggak mendapatkan satupun korban dari tim Nova. Malah sekarang Nova yang bisa men-set up di daerah jembatan, memotong pergerakan tim DA. Kayaknya nggak siap deh tadi. DA-nya nggak siap kalau tiba-tiba ada Nova yang lewat. Karena cuma Raze doang yang nembak. Si Solosnya nggak siap buat nembak pergerakan vehicle dari tim Novanya. Lolos udah lewat ya. Lolos, lepas begitu saja. Dan mereka sekarang terbegal oleh Nova. Nova sudah mengontrol, sudah memegang penuh setup di jembatan sebelah kiri. Iya, kita bakal lihat dari tim Zeus kali ini. Tim yang berapa game awal bermain yang sangat baik, mengumpulkan jumlah kill yang banyak dan harusnya mereka aman nggak sih pas dengan jumlah mereka poin yang mereka kumpuli karena sudah lewati tim Secret. Sejauh ini harusnya aman karena yang lagi kejar-kejaran poin sekarang berarti Navi, Blue Beast, Airwolf, sama ada satu tim lagi kalau nggak salah yang akan 3 tim itu doang ya? Apa 4 ya? Blue Beast, Wah, apa Aerowolf, A1. Oh iya, sama Ewan, betul, sama Ewan. 4 tim yang lagi kejar-kejaran buat ke top 16 ya. Silas berhasil masuk ke bagian rumah tinggi ini. Rumah panjang ini bisa dibilang rumah panjang, rumah tinggi atau rumah di daerah jembatan sebelah kiri. Ada counter shoot juga menuju ke arah Order, tapi Order masih mendapatkan spot yang cukup aman untuk bersembunyi. Sementara 1 player dari Nova berada di bagian bawah untuk mengantisipasi adanya flank yang akan dilakukan sama tim DA.
Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim Nova. Mereka sudah mempisahkan atau split diri ya dari beberapa angle yang berbeda, mengambil sniper, mengambil open field, dan juga mengambil di daerah mercusuarnya, sehingga memotong pergerakan tim-tim lainnya pengen menuju ke bagian-bagian dari jembatan. Ini udah perfect setup dari tim Nova, cuma PR satu. Ketika mereka menyeberang jalan, sudah ada begal-begal yang menunggu di ujung jalannya. Ada Abrupt Slayer sudah menunggu posisi dan tampaknya Ryzen jatuh kepleset. Gue belum tahu nih kenapa nih, apakah tembaki dia lompat dari mobil atau mungkin ada something yang happen, belum tahu nih. Kecelakaan tunggal seperti ini yang harusnya dihindari oleh semua tim. Semua tim. Tidak spesifik untuk tim Indonesia, tim dari China, tim dari Thailand, tidak. Tapi untuk semua regional, semua tim, semua partisipan harusnya kecelakaan tunggal seperti ini dikurangi lah. Terhindarkan lah ya. Terhindarkan harusnya. Supaya tidak terkena knock yang sia-sia. Karena baik lagi pas, knock itu memang kalau lagi kosong gak ada ruginya secara kasat mata. Tapi secara nyawa itu rugi banget. Karena ketika kita knock kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya, nyawa kita semakin bocor di next knocknya. Yap, dan rumah jamur yang sudah mulai ditinggalkan oleh Nova karena mungkin mereka mengira ini rumah sudah mulai berbahaya. Setup dari DA pun perlahanan pasti udah mulai mendapatkan angle view dan mendapatkan informasi di manakah setup yang dilakukan sama tim Nova. Kita bakal lihat kayaknya juga dari permainan tim DA kembali menjaga di bagian-bagian pemain scene. Yap. Menjaga Nova yang tadi lolos, sekarang harus menjaga mereka agar mereka bisa lolos kalau zona pindah ke sebelah. Oke, sudah mulai di tapping, sudah mulai berani membuka senjatanya. Kali ini mengeluarkan suara dan mencicil damage dari salah satu player tim Nova. Order tadi menerima beberapa damage yang cukup pedas dari M16 seorang Selim. Dan Selim terjebak kayaknya di arah pom bensin. Tapi dia masih ada kendaraan di balik pom bensinnya. Iya, tapi kita perhatiin saran juga ya. Dari beberapa tim yang bermain, ada juga yang masih menahan di Blue Zone. Tim A1 masih mengumpulkan juga mungkin beberapa healing-healingan karena mereka tahu bakal susah dan ternyata memihak kepada tim-tim yang mengambil sisi kanan, apalagi menuju ke arah pulau utama Erangel. Tapi ini belum tentu. Belum tentu, betul. Tapi ini udah kayak 6535 lah. 60-40, 6535 menuju ke arah bagian pulau utama. Betul, dan secret yang cukup banyak di awal kali ini semakin banyak lagi karena dua player mereka yang tersisa sudah mulai terspot oleh Archer. Ada beberapa tembakan covering fire juga. Namun satu orang yang ada di balik sana tidak akan bisa untuk diselamatkan. Sangat-sangat sulit. Tukai membutuhkan healing dan dia punya medkit ternyata. Akan digerakkan kembali. Mobilnya dia nih bunderin kalah belakang, malah membuka angle shootnya. Double tembakan dari Archer dan terjatuhnya karena dia lompat dari mobil. Keadaan sekarat, dia lompat dari mobil dan tampaknya kita bakal saking Zu hampir bertemu dengan Inonix. Hampir bertemu dengan Inonix yang lagi lewat tapi akhirnya dapat terhindarkan dari fight yang tidak diperlukan di awal-awal ya. Tapi tadi kayaknya dia ngorbanin diri deh. Tuh kayaknya ngorbanin diri, biarin Kengzo-nya lolos. Kayaknya ya, feeling gua ya. Break lock-nya. Betul, jadi semuanya ke distract dengan mobil yang lewat, habis itu satu orangnya bakal lepas. Ini kayaknya nggak bakal bisa dihindarkan kembali. Dua player knock dalam satu rumah yang sama. Commit push dari 4AM akan langsung menuju ke bagian ruangan kosong, mengecek semua sisi. Ini akan mendapatkan poin untuk 4AM. Betul, tampaknya Better dan juga Aero cukup berdekatan ya. Ini bukan hal yang gue pengen lihat di awal-awal. Ya, betul. Mereka nggak sadar karena ketika mereka knock pun baru knock ya, itu nggak keluar notifnya. Betul. Itu musuh mana. Cuma kelihatan tim berapa, player mana. Betul, tapi kalau sampai nanti udah ke end baru ketahuan. Dan untuk gua nggak pengen lihat BTR dan Aerowolf di awal fight. Betul, walaupun mereka pasti bakal fight karena kita sering lihat loh BTR Aerowolf ketemu, mereka udah hajar-hajaran. Hajar-hajaran nggak? Ibaratnya kalau iya betul satu negara, satu Indonesia, tapi kalau udah ketemu dalam game ya itu nggak bisa. Nggak ada yang namanya timing-timingan. Paling yang lemes yang nonton aja, aduh ketemu lagi. Please lah gitu kan. Nanti aja lah, tapi udah ketemu duluan ya mau gimana. Dan keduanya nggak mau kalah juga. Betul. Udah ketemu lawan, ya mau itu BTR, mau itu siapapun, nggak bakal mereka lepasin. Hajar lah. Hajar terus sampai habis. Hajar terus ya. Dari Loops, mereka berseberangan dengan tim RRQ, belum ada yang ter-take down juga, belum ada point kill yang didapatkan oleh Loops. Dan dari RRQ harusnya belum ada kill juga yang mereka dapatkan karena sejauh ini mereka hanya rotasi dari satu transit point ke transit point yang lainnya juga. Mereka ada dua vehicle yang mereka punya di arah compound dari tim RRQ yang tidak tertembak karena tercover dengan adanya broken wall. Ternyata bukan dua, tiga kali ini ya, tiga ternyata. Kita bakal lihat dari tim RRQ sudah ada yang bergerak juga menuju ke arah bagian-bagian line farm, mungkin sekalian ngebuka map. Mana saja tempat yang kosong dan mana saja yang aman sementara waktu ini. Tapi kita bakal lihat dari tim RRQ, kita pakai menabrak kembali ke arah rumah dari BB Blue Beast. Akankah terjadi ronde 2 antara kedua tim itu? Sedangkan di lain sisi tim ARK sudah rotasi juga menuju ke arah beberapa high ground, sudah mengambil kendaraan juga dan sudah melakukan setup di mana kita bakal lihat seorang Meku lewat aja depan mereka tanpa terlihat oleh posisinya tim Archer.
Ya, dan Meiko pun akhirnya mengurungkan niat walaupun dia nggak ngedenger step, nggak ngedenger ada tembakan-tembakan pengusiran dari Archer. Insting kematian dia kayaknya udah mulai bangkit tadi, makanya dia langsung ngindarin daerah bukitnya, lebih pilih rotasi lewat lower ground-nya. Dan ini yang menjadi penentuan circle ketiga. Akan ke arah mana? Pulau utama atau menuju ke arah SMB-nya? Kalau ke arah SMB ini menjadi kontrol area yang begitu enak untuk kedua tim Indonesia. Betul. Oh my god! Ke arah kiri. Bisa-bisanya. Wow. Bisa-bisanya. Airwolf bisa sih rotasi lewat kiri. Nahan blue zone-nya dulu. Tapi dia kalau di ujung pantai pas. Jadi tontonannya tim-tim di ujung. Enggak, maksud gue lewat jembatan sebelah kiri. Oh bisa. Sekarang tapi ya. Iya, sekarang. Kamu sekarang sebelum zona keempat. Betul. Zona ketiga bisa DTB-in tapi dengan syarat tuker-tukeran nyetir. Oke, Kalau BTR. mau mobilnya bertiga. Biar bisa ganti healing, gantian orang nyetir, gantian healing. Betul, tapi kayaknya temponya harus dimainin banget ya. Karena tadi kalau nggak salah ada ASL juga yang lewat jembatan sebelah kiri. Harus diantisipasi supaya nggak kebegal dan nggak kepotong oleh ASL yang ada di jembatan sebelah kiri juga. Tapi sepertinya di bagian rumah pinggir pantai bakal chaos antara Lux dan juga Konena Power. Mereka sudah saling bertemu. Ada Golden juga yang mengontrol dari arah luar, dari arah broken wall-nya. Ada water tower-nya, satu orang berhasil diamankan. Kali ini jump shoot dengan mendapatkan finishing point, namun belum bisa mendapatkan kill point-nya. Hanya sekedar knock yang mereka dapatkan dan ada counter shoot yang begitu baik. Oh, bukan sekedar counter, malah commit push ternyata yang dilakukan. 3 player tumbang dan Blake White dia mati sama granatnya sendiri. Iya. Dia mati sama granatnya sendiri dong. Sendiri. Itu cepet banget loh pas dari Loops. Dengan satu serangan yang begitu cepat langsung merupakan lawannya dan 3 kill masuk ke arah tim Loops. Kita bakal BTR masuk lagi ke zona. Ini gue bilang lebih mudah keluar dari SMB masuk ke pulau utama kalau mental daripada sebaliknya. Karena kalau sebaliknya, apalagi tim-tim Indo udah tahu rajanya begal. Kalau udah ketemu orang mau masuk SMB bakal dibegal abis sama tim-tim Indo. Iya, dan tadi perjalanan yang cukup mulus dari Red Aliens kembali ke bagian pulau utama dari dari Erangel, bukan dari SMB. Sementara Zeus, dia lewatin rumahnya RRQ dong, nggak ditembak ternyata IC-nya. Oh, akhirnya ditembak juga dari arah belakang, cukup pedas pelurunya. Ini bakal menggiring mereka untuk bergerak ke arah kompon dari Red Aliens. Bahkan mereka menabrakkan mobilnya dengan temannya sendiri. Udah mulai panik kayaknya rotasi dari Zeus. Iya, kita bakal kayak juga pergerakan dari tim Zeus sudah masuk ke arah farm, tengah-tengah farm seberangan dengan tim Bigetron Red Aliens. Airwolf mengambil jembatan kiri pas, sesuai dengan prediksi kita bakal apakah mereka selamat kali ini menuju ke arah zona ketiga. Harusnya selamat sih, karena dari tadi kita nggak ngelihat adanya kill feed untuk Airwolf Limax. Rotasi mereka harusnya mulus sampai ke titik yang sudah mereka tentukan, betul. Ujung-ujung zonanya. Tapi kalau kita perhatikan serang BTR bakal fight jarak medium ke long range dengan tim Zeus dan sakit banget aimnya dari tim Zeus. Hampir merupakan seorang Ryzen tapi lain sisi dari Suk langsung merupakan kepala seorang old boy dengan tembakan DP yang begitu perih. Ya tapi tadi 4M kayaknya udah kehilangan satu player mereka deh. Sisvan tadi diamankan, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Berarti 4M tinggal 3 player. Tinggal 3 player yang masih bangkit dan mereka mendapatkan rumah yang cukup enak. High ground position. Dan tentunya wow, ini pergerakannya sedikit demi sedikit memang sangat-sangat harus diperhatikan, di mana Meiko sudah mulai bergerak juga ditembak oleh 4M yang ada di sebelah kanan mereka. Dan kita bakal lihat kayaknya juga dari permainan tim Nova dengan kondisi 4 orang mereka lagi on fire juga hari ini mereka. Sedang berusaha menuju ke arah tempat-tempat lebih enak. Mereka sudah menyebar juga dengan split yang cukup center kali ini dari tim Nova. Dan zonanya menguntungkan buat Airwolf kalau kita lihat tadi. Begitu mereka touchdown di play zone, zona keempatnya keluar, mereka ada di bagian barat seorang diri. Iya, tinggal bagaimana mereka menjaga aja sih. Tinggal menjaga posisinya aja. Kita bakal lihat dari RRQ menuju ke arah depan juga, di mana dari tim TSJ akan tereliminasi di posisi ke-15 pada game kali ini setelah mendapatkan early game yang begitu buruk. Yap, sementara dari tim RRQ sudah mulai melakukan pergerakannya kembali. Mereka tajir banget ya, 2 Dacia 1 bagi. Di tengah-tengah zona yang begitu chaos. Betul, mereka di tengah-tengah loh, di antara tim-tim yang lain juga. Tapi udah mulai aman karena semua tim yang ada di belakangnya RRQ udah mulai lewat juga. 4M mengambil bagian bukitnya, Navi ada di bagian utara. Navi kayaknya bakal fight karena di arah atas tuh rame banget. Ada Archer, terus ada Blue Beast juga yang bakal lewat. Itu Blue Beast bonyok sih kalau lewat. Iya, tapi kita bakal dari tim Archer ya. Mereka juga lagi berusaha mencari posisi yang enak karena mereka berada di ujung zona. Depan mereka tuh low ground, jadi kalau mereka setup terlalu cepat itu malah berbahaya. Kalau mau setup itu tunggu nanti. Ketika zona kelima muncul, mereka masuk ujung-ujungnya baru terobos ke bawah. Betul, dan Solus pun sudah mulai terjebak kali ini dari tim DA.
Dan Loops yang sudah mendapatkan high ground juga, wow, butuh bergerak sih. Posisi mereka enak-enak sedep ini. Sedep-sedep nggak enak. Sedap-sedap enak. Sedep-sedep enak. Sedep-sedep nggak enak, Bang. Sedep-sedep nggak enak. Sedap tuh enak, sedap. Ya emang sedep, tapi ada kecut-kecutnya kayaknya posisi mereka nih. Nggak enak, nggak enak nih. Oh, nggak enak-enak nggak enak lah. Enak-enak nggak enak. Enak-enak nggak enak. Pahit-pahit manis. Pahit-pahit manis. Dan kita bakal dari tim Awan tampaknya terhampir dari seorang Raum yang tinggal menyisakan 2 member dari tim Footballis menangkap pergerakannya tim A1 yang menjadi pesaing dari tim Aerowolf juga ya, memperebutkan slot 16 besar kali ini. Lemparan bom ditumbangkan ke arah tim A1 tapi belum menemukan seorang Dante yang ngumpet di balik batu. Smoke dipop juga untuk menyelamatkan temannya dan lemparan bom dari seorang Raum terus dilontarkan ke arah pohon dari Dante. Itu depan pohonnya Dante. Untungnya masih tercover pohon, tapi nades-nya terlalu berlebih energi. Lemparan dari seorang Raum tidak connect menuju ke arah Dante. Dan Dante pun masih cukup aman, namun Raum sepertinya terknockdown. Ini menjadi momen untuk di-push, akan langsung ditabrak Broken Shake-nya. Poin bertambah untuk A1. Iya, secure kill yang sangat yakin dari Dante ya, langsung menabrak ke rumahnya. Shake-nya langsung mengambil juga poin-poinnya. Itu bakal dari BTR, apakah juga langsung mengambil cekungan di pinggir jalan, mengambil cover yang memadai dan mengirim satu orang, yaitu Luxi di sisi belakang, coba menumbangkan DA dari posisi angle yang berbeda. Ini dia Raja Granat dari Indonesia, langsung melambung jauh, terbang tinggi dan hampir. Ternyata orangnya nggak ada di dalam shake, ada di bagian luar dari shake-nya. Fokus ke arah sebelah kanan, tapi dari Red Alien sudah mulai mengintip ke arah pemain-pemain dari tim DA. Kali ini Ryzen memberikan tekanan, sudah mulai berkumpul, namun Zeus dipulangkan menuju ke arah lobby. Sudah mulai regroup kembali dari Red Alien. Dan Ryzen cukup berani. Pede banget di tengah jalan. Pede banget, gila Ryzen, men. Itu pede banget di tengah jalan berdiri dan nembak, dan tampaknya Soulless kurang fokus. Ditembak oleh BTR tanpa disadari posisi dan terpulangkan ke arah lobby bersama dengan tim Blue Beast kali ini. Juga ke arah lobby. Gila. Dan juga DA. Gue lihat ya dari 2 match ya, tadi sebelum ini Sunhawk sama Irangel, itu Microboy ngasih support yang gila banget buat di 2 match itu. Gak berhenti-berhenti. Gak berhenti-berhenti, follow up-nya itu bener-bener cepet banget untuk ngabisin satu tim yang udah ditargetin sama BTR. Iya, itu bakal jadi satu performa yang luar biasa juga dari Microboy, dan semoga terus berlanjut dengan seluruh tim BTR. Amin, apalagi ya. dengan besok tinggal 5 game lagi. Betul. Semoga BTR bisa ngebalap poinnya 4AM dan Aerowolf bisa merangkak naik untuk masuk ke babak grand final. Amin. Tapi kita bakal lihat tim BTR cukup nyayur ya, kill demi kill mereka kantongi, dan tampaknya lumayan banyak ya harusnya kalau kita perhatikan nanti di jumlah total kill mereka. Pada game kali ini mereka sudah kantongi. Betul, dan kayaknya posisi yang ditinggalkan sama BTR tadi ditempati oleh satu pemain dari A1. Ada siapa tuh? Saikot ya? Shoykot. Iya. Shoykot yang ada di balik batu. Zuxi harus healing terlebih dahulu juga. Di kiri mereka masih ada Loops. Namun Luxi sepertinya berhasil diamankan. Ada tembakan dari Paraboy entah dari mana. Jarak yang cukup jauh. Berhasil mendapatkan dan men-take down satu player dari Red Aliens. Harus diwaspadai sama BTR sebenarnya posisi dari Loops yang sedari tadi mereka melemparkan nades ke arah Wah, dia terus lempar tanpa henti oleh seorang Chayowski bersama BTR. Belum sempat tertumbangan, tapi Ryzen dan berbahaya juga karena knock lagi kali ini. Dan tampaknya Ryzen tidak bisa diselamatkan kali ini, atau bisa? Kita bakal lihat Zuxi yang udah gak bisa diselamatin lagi. Zuxi udah gak bisa. Ryzen harusnya bakal coba diselamatin dengan kendaraan yang berasap, dia bakal jadiin tembok. Betul, ini bakal di forting. Microboy bakal membuka jalan, cukup berani untuk seorang Microboy. Sementara di sisi lain Navi bakal perang dengan Archer, di mana Archer, 2 player mereka yang tersisa sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Beer Eleven juga bakal close combat kali ini dengan tim Loops, di mana tim Loops satu player mereka sudah berhasil diamankan dan G9 akan di-revive terlebih dahulu. Di 2E pun menunggu giliran untuk di-revive, namun Chariho memanfaatkan momen ini untuk merevive Chayowski. Iya, kita bakal dari tim RQ tampaknya dalam asa bakal spray down ke arah tim Loops dan mempulangkan tim Loops ke arah lobby. Top 7 untuk kedua tim Indonesia dan kondisi masih lumayan sehat. 3 untuk BTR, 4 untuk tim Aerowolf Limex. Betul sekali, ini bakal di-push. Hasaki akan dipulangkan menuju ke arah lobby. RRQ-nya Yur 6 kill. 7 tim tersisa, RRQ masih utuh. Keempat pemain mereka bertahan sejauh ini. G9 terkena untuk yang kedua kalinya ditembak oleh Paraboy. Paraboy ini bisa ngelihat orang di mana-mana loh ya. Itu matanya, itu tajam banget pas. Ujung ke ujung pun kelihatan dan tembak dengan sangat-sangat akurat. Tapi dari BTR juga nggak mau kalah akurat langsung menembak ke arah Paraboy. Microboy menjaga sisi belakang. Boy lawan Boy tampaknya kita bakal sampai yang bakal menang pada game kali ini. Ada Jimmy.
Jimmy. Oh, Jimmy bergerak sementara overting dari Microboy langsung diparkirkan kendaraannya. Cukup berani Microboy untuk melakukan setup di mobil yang udah mulai berasap. Itu resikonya ditembak meletup. Microboy selesai tadi. Betul, tapi kalau dia nggak melakukan hal tersebut, dia bakal susah banget untuk mendapatkan posisi daerah batu kecil doang. Tapi tampaknya zona nggak memihak kepada siapapun dan Ryzen bakal kena oleh seorang order dengan AWM yang dipegang oleh dia. Betul, udah mulai dikeker. Microboy pun masih proning, masih healing. Ryzen akan diselamatkan. Lotus high toss dari seorang Paraboy dan juga Jimmy. Namun terspot ternyata oleh Navi. Navi secara tidak langsung membantu posisi dari Red Alien sejauh ini. Ryzen pun masih harus mendapatkan tempat untuk di revive. Navi yang sudah mulai melakukan pergerakan. Dan kali ini juga dari Aerolwolf yang akan menembak. Harusnya Aerolwolf punya kontrol area ke arah Navi. Harusnya punya. Dia tinggal nge-smoke dikit ke depan, tinggal 14 dikit, harusnya cukup aman. Tapi ini bakal lihat sih bagaimana dari tim Aerolwolf bisa bertahan hingga akhir permainan nanti ya. Dari tadi yang nggak perang, nunggu momen, itu ASL. Aerolwolf ASL sama Aerolwolf. Dua itu nggak pernah tadi ya. Betul. Sabar aja nunggu momen, cari placement tertinggi, baru nanti join the fight ketika informasi yang mereka miliki sudah lengkap total. Betul, ASL punya tempat yang enak di tengah-tengah circle. Tapi balik lagi, seperti yang udah sering lo omongin, tempat yang enak adalah tempat yang diincar oleh semua tim. Kalau bisa jangan ngelus dulu. Yap, dan Microboy bakal memberikan covering fire untuk kedua player BTR yang lainnya karena sedang dalam posisi low HP, akan melakukan healing terlebih dahulu lagi untuk seorang Ryzen. Meku bakal proning di arah baginya. Ada beberapa kendaraan juga yang sudah mulai terdengar, terjebak di bagian luar, tapi BTR hanya butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. Microboy sudah tidak ada healing lagi, dia bakal bergerak dan cukup aman pergerakan dari Microboy, namun tertembak oleh Jimmy. Ternyata Jimmy masih mendapatkan sedikit angle untuk men-take down seorang Microboy. Di steal kill tapi sama ASL. Betul, tinggal menyisakan 2 member dari tim BTR, bahkan tinggal 1 member dari tim BTR bertahan seorang diri. Ryzen full smoke bakal ketembak dan nice top try 6 untuk tim Bigatron Red Aliens. Nice try untuk Red Aliens, dan Aerolwolf juga akan segera melakukan pergerakan karena mereka sudah ditinggalkan oleh zona. Rumah mereka sudah ditinggalkan oleh zona. Mau nggak mau mereka harus bergerak ke tempat yang lebih nikmat lagi, yang lebih nyaman lagi. Mereka bakal menuju ke arah tim Navi. Cukup dekat dengan Navi dan cukup dekat juga dengan tim ASL. Bakal ada close combat kali ini. RRQ bakal nembak langsung begitu saja, dan ada tabrakan dari tim Aerolwolf dan juga tim Navi. Old Boy berhasil diamankan kali ini, namun terjadi trading karena dari atas Matic punya angle yang free ke arah Aerolwolf. Betul, tapi Aerolwolf dalam posisi yang cukup terhimpit kali ini, menyisakan 1 member doang dalam posisi yang sulit banget ya. Sulit banget bagi tim Aerolwolf. Tapi 2 poin dikantongi, top 5 juga dikantongi juga oleh tim Aerolwolf. Tinggal berharap nih placement point sisa dari Aerolwolf bisa meningkat lagi. Oke, Meku masih mencari momen. Ada setup smoke yang bakal dikeluarkan kali ini. Meku berada di balik pohon berusaha untuk mendapatkan finishing point, tapi blue zone semakin menghimpit. Meku harus mencari tempat baru untuk mengamankan posisi dari tim Navi. Tapi kita bakal lihat di lain sisi dari tim ASL menemukan seorang order, bakal spray down lagi dengan RDS, dan tampaknya Nova XQF bakal pulang ke arah lobby, menyisakan total top 4 untuk Indonesia. Top 4 untuk Aerolwolf Limax. Mereka bermain stabil loh hari ini, cukup stabil. Mereka hanya ngebuang 1 match di match kedua tadi di Vikendi. Betul, top 4 Aerolwolf bisa menyelamatkan juga, dan mereka bakal coba untuk menyelamatkan 1 member lagi yang lagi di revive oleh Renare tadi ya. Yep, 2 kill, wow, minimal 10 poin. Tapi zonanya kayak RRQ loh. Zonanya kayak RRQ. Ini kalau lihat zona kayak gini harusnya RRQ sih, karena dari arah 3 tim lainnya itu open field banget. Jalan yang sangat-sangat terbuka, open field dari arah tim RRQ. RRQ bisa nyayur ke semua tim yang masuk ke arah circle. Iya, kita bakal lihat sih bagaimana RRQ bakal menanggapi tim-tim lainnya bermain di daerah ujung circle, dan ASL pun harus tabrakan dengan tim Navi kalau mereka masuk dalam center circle-nya. RRQ dong yang paling enak. RRQ dong satu-satunya paling enak, dan ya harapanku sekarang sih Aerolwolf ya bisa at least tusunin dulu pulangin dulu si Navi. Dan naik ke top 3, tampaknya bukan Aero yang pulangin Navi, tapi dari tim ASL top 3 top Aerolwolf. Untuk Aerolwolf 12 poin lumayan minimal dikantongi. Betul, minimal 12 poin yang dikantongi oleh tim Aerolwolf. Bakal melempar granat terlebih dahulu menuju ke arah tim ASL yang ada di depan mereka persis, sementara RRQ Ernie terkenok karena mobil di sekitar dia meledak, terkena efek ledakan dari mobilnya. 1 player dari ASL akan berusaha untuk diselamatkan. 4-3-2 kondisi dari jumlah player, dan ternyata berhasil mendapatkan korban berikutnya. Joker berhasil di-knockdown. Kali ini Renalre akan terus-terusan melempar nades menuju ke arah tim ASL. Masih bisa melempar granat, namun belum ada target yang didapatkan. Ada percobaan berikutnya, dan dari Super Una pun mendapatkan 1 player. Super Una berhasil diamankan oleh Bir 11, tapi nggak masalah karena posisi dari Aerolwolf begitu meyakinkan sejauh ini, dan Bir kehabisan peluru. Super Una dipulang
terbangkan menuju ke arah lobby, masuk di top 3 last man standing dari tim Aerowolf. Tapi saya mau Aruf setelah beberapa kali menok lawannya belum sempat nge-end dan belum sempat menambah poin-poin tambahan lagi. Dan Are terus smoke lagi berusaha merangkak pelan-pelan. Lagi berhati-hati tapi dari tim RQ cukup mengganggu pergerakan ASL. Tapi dari nice try banget. Nice try untuk Aerowolf Limax, mereka berhasil mendapatkan 12 total point dan ini harusnya akan menjadi chicken untuk tim RRQ. Betul, dan yes, winner chicken dinner untuk tim RRQ. Satu-satunya tim yang bukan dari China yang chicken pada hari ini. Gua udah